Petani asal Paserpan dibondet. Sidang Setiono hadirkan Wakil Wali Kota Pasuruan. Nyepi, pawai ogoh-ogoh hingga penutupan wisata Bromo. Halo, Assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Auliananda, inilah Warmos Pekan selengkapnya. Pelaku pelempar bondet ke petani Paserpan berhasil ditangkap. Pelaku diduga depresi karena terlilit hutang. Pelaku sempat melempar 2 bondet bom ikan ke petani Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Bondet dilempar setelah mendapati korban acungkan celurit disertai bacaan basmalah. Hal itu diungkapkan Jafar Sodik kepada penyidik di Mapolsek Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Ia mengungkapkan bondet yang dibawa itu langsung dilemparkan ke Misnalim, petani asal Cangkrong, Kecamatan Paserpan. Saat itu ia terkejut melihat Misnalim mengangkat celurit yang disebutnya diacungkan ke arah dirinya. Aksi pelemparan itu dikatakan seketika dilakukan. Hanya saja, bondet pertama dilempar tak meledak, hingga ia pun panik dan langsung melempar bondet kedua yang dimilikinya. Ledakan itu karuan saja melukai Misnalim. Tapi karena bondet meledak cukup dekat, ia juga terkena serpihan bondet sampai melukai perut sisi kanannya. Kabar luka akibat bondet inilah menjadi titik awal polisi mengungkap aksi pelemparan bondet oleh Sodik ini. Motif kalau dari pengakuan tersangka sementara, analisa kami ya salah sasaran karena yang bersangkutan tidak mengenal dengan korban dan kronologisnya memang ada masalah dengan teman tersangka. Ya waktu melempar bondet ya dikira suruhan Joni sama Jumali orang takut dibacok duluan saya, soalnya di situ kan ngacungkan Harit sambil baca Bismillah gitu, hampir mau melompatin saya ya itu sudah melempar bondet dulu. Dari Paserpan, Tuji Hartono melaporkan. Mobil Bupati Demak Muhammad Natsir terlibat kecelakaan di Jalan Tol Batang Semarang kilometer 349. Ajudan Bupati yang diketahui berasal dari Pasuruan dilaporkan tewas. Jenazah Febridin Terial, ajudan Bupati Demak yang terlibat kecelakaan di Jalan Tol Batang Semarang kilometer 349 tiba di rumah duka. Isak tangis pun pecah mengiringi kedatangannya. Diiringi mobil Patwal Kabupaten Demak, jenazah Febri diangkut dengan mobil ambulans dari RSUD Sunan Kalijaga Demak. Jenazah tiba sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di rumah duka di Kelurahan Petamanan RT 4 RW 1 Kota Pasuruan. Endang dan Reva, Bunda Febri terlihat histeris mengenai jenazah anak ketiganya yang sudah tak bernyawa itu. Febri dan Terial diketahui akan melangsungkan pernikahan pada April mendatang. Dari kata lain, hajat besi pernikahan itu pun belum digelar. Saat jenazah Febri akan dibawa menuju pemakaman, Endang dan Reva yang saat itu mengenakan gamis hijau tak sadarkan diri. Ia pingsan di tengah kerumunan para pelawak. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Seorang oknum tenaga harian lepas Dinas Pertanian Pemkot Probolinggo dilaporkan ke polisi. Sebab ia diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial F. Seorang oknum tenaga harian lepas Dinas Pertanian Dispertan Pemkot Probolinggo dilaporkan ke polisi. Sebab ia diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial F. Seorang ibu berinisial NW, warga Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, kembali mendatangi Mapolres Probolinggo Kota pada Senin. Ia mempertanyakan kasus dugaan pencabulan terhadap F, anak kandungnya di mana F menjadi korban pencabulan dari DJS, oknum THL yang juga asisten pelatih renang. Sebab, sejak dilaporkan pada Desember 2018 lalu, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Pelaku hanya dikenakan wajib lapor. Ia menjelaskan kasus dugaan pencabulan pada anaknya itu sebenarnya terjadi pada bulan Oktober 2018 lalu. Saat itu,
F menjadi korban pencabulan DJS saat berlatih renang di kolam renang Olimpik Gor Kedopok, di mana pelaku mengulum alat kemaluan korban di kamar mandi. Terkait hal itu, Kasat Reskrim Polresta Probolinggo, AKP Nanang Fendi Dwi Susanto membenarkan adanya laporan kasus pencabulan tersebut. Terkait status pelaku yang belum ditahan, ia menyebut lantaran bersangkutan bersikap kooperatif, serta tidak akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Merayunya seperti apa betul? Kalau diiming-imingi, dia enggak diiming-imingi. Cuma karena dia memang diajak ke kamar mandi tanpa punya pikiran yang tidak, hanya mengikuti karena yang mengajak adalah seorang pelatih. Dikira ya tidak apa-apa, ternyata di kamar mandi dia langsung melakukan hal itu. Tersangka setelah kita lakukan pemeriksaan, tersangka kemarin kita wajibkan untuk wajib lapor Selasa dan Kamis di Polres, sampai nantinya berkas tahap 1 yang diterima JPU P21. Dari Probolinggo, Hufron melaporkan. Seorang wanita asal Lombok Tengah berdomisili di Dusun Mimbo, Lekok ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan. Ia berurusan dengan polisi setelah nekat mencuri perhiasan majikan, gara-gara terdesak kebutuhan anak. Seorang wanita asal Lombok Tengah berdomisili di Dusun Mimbo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan. Ia berurusan dengan polisi setelah terdesak kebutuhan anak hingga nekat mencuri perhiasan majikan. Wanita itu diketahui bernama Husnul Khotimah, sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Beji, Kabupaten Pasuruan. Menurut pengakuan Husnul, ia terpaksa mencuri karena tak kuasa mendengar tangis anaknya saat itu disebutnya tengah lapar. Mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan muka ditutupi jilbab hitam, Husnul mengungkapkan sudah cukup lama bekerja di kediaman Umi Solihah, yakni 1 tahun 1 bulan. Selama bekerja, sang majikan terbilang rutin menggajinya setiap bulan. Namun demikian, jumlah yang diterima juga dikatakan masih belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kekalutan kemudian muncul tatkala bulan lalu sang majikan tak berikan gaji bulanannya, sedangkan sang anak menangis kelaparan. Itulah kemudian ibu 2 anak ini terpaksa mencuri. Ibu ini melakukan pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut curat dengan cara merusak pintu lemari majikannya. Dari tangan Husnul, polisi mengamankan berbagai perhiasan dan uang tunai sebesar 4,5 juta rupiah milik majikannya. Pasuruan dalam 1 minggu ini berhasil ungkap kasus spesialis membobol rumah dan konter. Yang 2 orang ini, yang satu juga seorang residivis yang sudah 2 kali keluar penjara. Satu lagi pembantu ASN, ART, asisten rumah tangga yang menguras barang-barang milik majikannya pada waktu itu majikannya keluar rumah. Cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan SPBU AKR di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Selain memakan korban, setidaknya 45 rumah warga rusak akibat bencana angin. Selain itu, belasan pohon dan tiang listrik tumbang. Puting beliung melanda 2 desa di Kabupaten Probolinggo. Dalam peristiwa itu, puluhan rumah dan SPBU rusak dihantam puting beliung. Akibatnya kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, serta 1 korban tewas. Dalam video rekaman milik Vika, warga setempat, nampak aluminium atap SPBU AKR di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo beterbangan. Nampak pula kerusakan akibat angin kencang sebelum hujan deras melanda kawasan tersebut. Tak hanya SPBU AKR, puting beliung di jalur Pantura Probolinggo Surabaya ini juga menghancurkan swalayan Indomaret yang berada di seberang SPBU AKR. Kanopi depan swalayan waralaba itu pun ambruk. Berdasarkan informasi warga setempat, angin puting beliung bergerak dari arah utara menuju selatan, memotong jalur Pantura Tongas. Terjangan puting beliung itu merusak 30 rumah di Desa Curah Tulis dan 15 rumah di Desa Tambak Rejo. 1 korban atas nama Abdul Rohim, 32 tahun, menjadi korban tewas akibat tertimpa pohon kapuk di Desa Tambak Rejo. Akibat terjangan angin puting beliung ini, listrik padam.
Karena kondisi gelap dan kondisi masih hujan, evakuasi dan pendataan kerusakan dilakukan esok hari. Di utara langsung jadi belok dari daerah Melaten situ, belok ke utara sini, imbas AKR itu jadi sepi-sepiannya itu kena semuanya terus ke selatan sana. Dapat lebih 5 atau 10 menit. Memang angin pusaran angin dari utara jalan ke arah sini masuk pom jalan lanjut ke arah selatan. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Petani sayur kubis di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo gundah gulana. Pasalnya harga sayuran andalannya murah sekali. Sayur kol siap panen dengan kualitas terbaik, hanya dibiarkan sampai membusuk. Petani sayur kubis di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo gundah gulana. Pasalnya, harga sayuran andalannya murah sekali. Sayur kol siap panen dengan kualitas terbaik hanya dibiarkan sampai membusuk. Di musim penghujan ini, petani kubis seharusnya berpesta menikmati panen raya sayur kol. Namun, apa daya, harga kubis yang hanya sebesar Rp300 per kilogram memupus harapan itu. Seperti yang dialami oleh petani kubis di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Harganya yang anjlok membuat petani tak bergairah untuk memanennya. Bahkan, sekedar beraktivitas di ladang pun mereka enggan. Petani sayur kol memilih untuk tidak memanen sayur kol yang seharusnya sudah bisa dipanen. Kubis sekarang berapa, Pak? Harga kubis sekarang Mas, tinggal Rp400. Nah, ini sehubungan kubis saya ini saya tawarkan sama pedagang-pedagang itu, katanya nawar 400, katanya besok pagi dijenguk. Akhirnya kubisnya sampai tidak laku sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini petani di sini hancur semualah. Keadaan ini sangat ironis jika dibandingkan dengan petani di Pulau Sumatera, di mana beberapa waktu lalu sayur kol milik petani di Provinsi Sumatera Utara bisa menembus pasar ekspor, yakni mengekspor sayur kol sampai ke beberapa negara Asia, mulai dari negara tetangga Malaysia sampai ke Jepang. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Setiono, Wali Kota Pasuruan nonaktif kembali jalani sidang terkait kasus suap proyek di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ada 7 saksi dihadirkan, 1 diantaranya Raharto Teno Prasetyo, Wakil Wali Kota Pasuruan. Setiono, Wali Kota Pasuruan nonaktif kembali jalani sidang terkait kasus suap proyek di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ada 7 saksi dihadirkan, 1 diantaranya Raharto Teno Prasetyo, Wakil Wali Kota Pasuruan. Sidang dibuka Iwayan Sosiawan, Ketua Majelis Hakim sekitar pukul 10 pagi. Terbilang molor dari informasi jadwal yang sempat diedarkan. Dengan agenda pemeriksaan saksi, tim jaksa KPK menghadirkan 7 saksi sekaligus. Mereka diantaranya dikenal dengan sebutan Trio Kwek-Kwek, yakni Andi Yono, Prawito, dan Ahmad Fadoli. Kemudian ada pihak swasta lain bernama Wongso Kusumo, yang saat ini menjadi Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi, Gapensi. Satu lagi, Edi Trisulo Yudo, adik Setiono juga duduk berhimpitan dengan saksi lainnya. Selain itu, dalam sidang ini, Agus Fajar, Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan juga duduk dalam bangku ruangan sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang berada di Jalan Juanda Sidoarjo ini. Nah, menariknya lagi, Raharto Teno Prasetyo juga tak ketinggalan dihadirkan untuk menjadi saksi atas kasus pengaturan proyek dari suap-menyuap yang menjerat Setiono. Kehadiran Teno yang saat ini juga menjadi PLT Wali Kota Pasuruan itu dibutuhkan untuk mengetahui cara-cara Setiono dalam mengatur hingga dapat memungut fee proyek, seperti yang dilakukan pada proyek PLUT KUMKM. Sekedar diketahui dari kasus suap proyek PLUT Setiono dijerat KPK. Ia dibekuk setelah M. Bakir, pengelola CV Mahadir, Dwi Fitri Nur Cahyo, PLH Kepala Dinas PUPR atau staf ahli bidang hukum, dan Wahyu Tri Hardianto, staf Kelurahan Purutrejo, diamankan KPK. Bahkan, Pengadilan Tipikor Surabaya telah memutuskan bersalah pada Bakir dan menghukum 2 tahun penjara beserta denda Rp50 juta. Dari Sidoarjo, tim liputan melaporkan.
Kabut tebal mengiringi pawai 30 ogoh-ogoh umat Hindu Tengger di lereng Bromo. Ribuan warga terlibat dalam upacara Tawur Agung atau Kasanga yang digelar di Curah Kendil, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Kabut tebal mengiringi pawai 30 ogoh-ogoh umat Hindu Tengger di lereng Bromo. Ribuan warga terlibat dalam upacara Tawur Agung atau Kasanga yang digelar di Curah Kendil, Desa Sumber Anom, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Meski kabut dan gerimis mengiring, kondisi cuaca tersebut tak menyurutkan langkah umat Hindu untuk mengikuti acara jelang Catur Brata Nyepi besok. Mereka berkeliling menyaksikan sekaligus membawa beragam ogoh-ogoh sebagai perlambang Buto Kala, lambang kejahatan yang harus dimusnahkan. Berbagai simbol Buto Kala dengan berbagai ukuran diarak warga. Bahkan, simbol-simbol tokoh jahat dalam epik Mahabharata juga ditampilkan. Seperti Sengkuni, salah satu tokoh jahat dalam dunia pewayangan. Di mana Sengkuni adalah tokoh jahat yang suka menghasut untuk berbuat kejahatan atau ketidakbenaran dan dia adalah penyakit dari alam. Pawai ini diikuti oleh suku Tengger Brangwetan di 2 kecamatan, yakni Sumber dan Sukapura. Nantinya, ogoh-ogoh yang sudah diarak keliling desa akan dibakar sebagai simbol penghilangan sifat buruk dan jahat, yang kemudian muncullah ketentraman di muka bumi. Dalam rangkaian upacara Nyepi Tahun Baru Saka 1941 ini, ada 4 rangkaian yang dilakukan oleh umat Hindu Tengger. Pertama, melakukan melasti dengan cara mengambil air patirtan dari Bukit Widodaren. Kemudian dilanjutkan upacara Tawur Kasanga atau Tawur Agung. Setelah itu, upacara Catur Brata Nyepi, Kamis esok. Catur Brata penyepian terdiri atas amati geni atau tidak boleh menyalakan api, amati lelanguan, tidak beramai-ramai, amati lelungan, tidak bepergian, dan amati karya, tidak bekerja. Rangkaian terakhir adalah ngembak geni atau menyalakan api. Kita lebih introspeksi diri dalam menjalani kehidupan, khususnya hubungan kita dengan alam semesta harus laras karena itu merupakan fenomena alam. 100 Jagabaya atau pecalang diterjunkan saat perayaan Nyepi di kawasan lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Bukan hanya itu, umat Muslim Tengger juga turut andil dalam penjagaan Hari Raya Nyepi. Seratusan Jagabaya atau pecalang diterjunkan saat perayaan Nyepi di kawasan lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Bukan hanya itu, umat Muslim Tengger di sekitar lereng Gunung Bromo turut andil dalam penjagaan Hari Raya Nyepi ini. 100 Jagabaya ini berasal dari 5 desa meliputi desa Wonokerto, Ngadas, Jeta, Wonotoro, dan Ngadisari. Jagabaya ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di tiap desa yang menjalani Nyepi, berpatroli selama pelaksanaan Catur Brata Penyepian. Skema pengamanan Nyepi Tahun Baru Saka 1941 dibagi menjadi 2 sektor. Ring 1 merupakan sektor utama penutupan penuh, letaknya di gerbang depan Balai Desa Ngadas. Sedangkan ring 2 berada di areal Masjid Wonokerto. Sementara itu, pos penjagaan sengaja dipindah dari lokasi penutupan Hari Raya Nyepi tahun lalu. Penutupan total jalur menuju Bromo via Kabupaten Probolinggo sudah memasuki tahun kedua ini. Diharapkan bisa memberikan dampak positif pada masyarakat, sehingga bisa melaksanakan Catur Brata Penyepian dan khidmatnya ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Kami masyarakat Desa Wonokerto ini memang mayoritas Muslim dan kami hidup di tengah-tengah masyarakat Hindu dan kami selalu menjaga yang namanya toleransi antar umat beragama. Nah, kalaupun ada kegiatan adat, kegiatan apapun yang yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama itu, kami selalu bergantian saling mengisi, karena perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus ditonjolkan, karena perbedaan adalah sesuatu yang indah dan itu sebagai simbol dari persatuan dan kesatuan. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan.
Aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo kembali normal usai penutupan selama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. Wisatawan domestik maupun asing mulai memadati Gunung Bromo. Aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo kembali normal usai penutupan selama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. Wisatawan domestik maupun asing mulai memadati Gunung Bromo. Kondisi itu setelah sebelumnya ada penutupan selama 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam. Lokasi wisata Bromo via Kabupaten Probolinggo. Wisatawan domestik maupun asing kembali dapat menikmati gunung dengan kepulan asap eksotisnya itu ketika penutupan kawasan berkenaan Nyepi tersebut dibuka. Pembukaan dilakukan sejak pukul 5 pagi tadi. Selain wisata, aktivitas warga juga kembali seperti semula. Petani Tengger terlihat juga sibuk di ladang, memanen tanaman seperti kubis, kentang, dan bawang prei. Begitu pula aktivitas jual beli di Pasar Sukapura maupun di toko-toko kelontong milik warga. Pembukaan kembali aktivitas wisata ini sepertinya bisa menjadi penawar rindu bagi traveler pada asrinya suasana alam Bromo. Wisatawan bisa mengakses lautan pasir, Bukit Teletabis maupun puncak Seruni Point, bersantai melepas kejenuhan suasana perkotaan. Setelah Nyepi dibuka tadi jam 5, sekarang kunjungan wisata normal kembali. Wisatawan yang berkunjung ke Bromo sudah mulai ada dan kebetulan menjelang weekend. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Paguyuban Bajai usul disediakannya angkutan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Angkutan ini nanti beroperasi ke pelosok dengan jelajah terbatas. Paguyuban becak dan motor Bentor usul disediakan angkutan lingkungan Angling di Kabupaten Pasuruan. Angkutan ini nantinya beroperasi ke pelosok dengan jelajah terbatas. Usulan angkutan lingkungan itu disampaikan Paguyuban Bentor Bangil kepada anggota Dewan berikut Dinas Perhubungan di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketua Paguyuban Bentor, Yusuf Hendri mengatakan, keinginan tersebut dilandaskan pada kesadaran jika keberadaan Bentor selama ini tak mendapat keabsahan dari pemerintah sebagai angkutan umum. Hanya saja, satu hal yang diyakini kemudian, bahwa angkutan tetap menjadi kebutuhan warga, terutama daerah pelosok. Hal itu membuat pemilik Bentor berinisiatif menyampaikan aspirasi agar pemerintah menyediakan moda transportasi baru yang lebih mudah dan murah berupa angling. Dalam pengoperasian, jelajah angling terbatas dengan jarak tempuh relatif pendek. Bisa jadi hanya pada satu wilayah kecamatan. Saya optimis 90% itu bisa karena sementara ini kan nanti yang kita operasikan di stasiun Bangil untuk melayani di sekitar stasiun Bangil, di Bangil juga nanti yang di Rembang. Di Rembang itu kan nggak mungkin becak kayu sampai dari Simpang 3 Rembang Belawi sampai ke Rembang sana kan nggak mungkin, jauh sekali. Nah tentu kami akan pelajari itu, terus bagaimana regulasinya, bagaimana tentang teknisnya. Nah jika nanti bisa diterapkan di Kabupaten Pasuruan, ya tentu akan kita terapkan, itu kita wujudkan angkutan lingkungan. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi menjadi akhir dari Warmo Sepekan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aulia Nanda pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.